Halo, selamat pagi semua. Hari ini kita akan membahas tentang komponen simetris. Dalam sistem tenaga listrik, tegangan tiga fasa sebenarnya diharapkan selalu seimbang. Seimbang dalam arti kata, ketiga tegangan ini magnitudnya persis sama dan fasa antara satu dengan yang lainnya terpisah sebesar 120 derajat. Di sini saya tampilkan contoh fasor yang tidak seimbang. Ya, bisa kita lihat di sini fasor yang tidak seimbang. Di sini ada tegangan PA disusul dengan VB dan disusul dengan VC. Ya, dalam fasor ini kita selalu beranggapan bahwa ketiga vektor ini ya berputar dengan rotasi berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, dengan situasi seperti ini kita bisa mengatakan bahwa ketiga fasor ini berurutan positif karena A disusul oleh B dan B kemudian disusul oleh C. Inilah contoh tegangan tiga fasa yang tidak seimbang. Selanjutnya saya akan membahas juga contoh komponen urutan positif. Ya, jadi kita bisa juga mempunyai himpunan tiga fasor tegangan yang kita namakan komponen urutan positif. Ya, disebut urutan positif karena di sini kalau kita putar ketiga fasor ini maka kita tahu bahwa tegangan A1 disusul oleh tegangan B1 dan disusul oleh tegangan C1. Itu urutannya positif. Kemudian juga ketiga fasor ini besar magnitudnya persis sama dan juga beda fase antara satu dan yang lainnya yang berdampingan adalah 120 derajat. Di sebelah kanan kita lihat representasi lain dari tegangan-tegangan ini sebagai plot nilai tegangan A, B, dan C sebagai fungsi dari waktu. Ya, sumbu vertikal itu adalah nilai tegangan dan sumbu horizontal adalah waktu. Maka kita lihat di sini bahwa tegangan A disusul oleh tegangan B dan disusul oleh tegangan C. Inilah dia kita maksud dengan komponen urutan positif. Selain itu kita juga punya kelompok fasor yang kita sebut komponen urutan negatif, di mana di sini bisa kita lihat ketika ketiga fasor ini kita putar berlawanan arah dengan jarum jam, maka kita lihat bahwa VA2 ini disusul oleh VC2 dan kemudian disusul oleh B2, berbeda dengan yang tadi urutan positif. Di sebelah kanan bisa kita lihat juga representasi yang lain di mana sumbu vertikal adalah besarnya tegangan dan sumbu horizontal adalah waktu. Di sini bisa kita lihat bahwa tegangan A disusul oleh C dan kemudian disusul oleh B dan kemudian disusul oleh A. Inilah yang kita sebut dengan komponen urutan negatif. Selain itu ada juga yang kita sebut dengan komponen urutan 0 yang terdiri dari tiga buah fasa yang persis sama magnitudnya dan persis sama juga fasanya. Ini persis sama ya. Dan kalau kita coba plot di sumbu horizontal yang menunjukkan waktu dan sumbu vertikal yang menunjukkan besarnya tegangan, maka sinyalnya ini sinusoidal yang persis sama dan berhimpitan sehingga seakan-akan hanya ada satu plot saja. Ya, inilah yang disebut komponen urutan 0. Ketiga komponen ini mempunyai karakteristik masing-masing. Ya, secara umum mereka dalam satu set, satu himpunan memiliki magnitud yang besar, ya, seperti urutan positif, magnitud yang sama besarnya. Ya, nah, yang menarik dengan ketiga himpunan ini ya, kita bisa untuk satu set fasor yang tidak seimbang sebenarnya ada tiga set fasor yang terdiri dari komponen urutan positif dan komponen urutan negatif dan komponen 0 yang apabila dijumlahkan maka hasilnya sama dengan komponen himpunan fasor yang tidak seimbang tadi. Ya, ini adalah ilustrasi di mana bahwa jumlah komponen 0 positif dan negatif bisa mewakili
sistem fasa yang tidak seimbang. Ya, sini bisa kita lihat. Misalnya kita lihat aja tegangan A ya, tegangan A2 adalah jumlah dari VA0, VA1 dan VA2, di mana VA0 adalah komponen urutan 0, VA1 adalah komponen urutan positif, dan VA2 adalah komponen urutan negatif ya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa VA1, VB2 dan VC1 adalah himpunan komponen urutan positif yang besarnya sama, fasanya satu sama lain, beda fasanya 120 derajat ya. Dan kalau kita perhatikan juga VA2 dan VC2 dan VB2 adalah kumpulan fasor urutan negatif ya. Di sini kita lihat tampak di sini hanya ada VA0, tapi VB0 dan VC0 itu tidak tampak berbeda karena mereka persis sama dan sehingga posisinya sama ya. Itulah pengantar tentang komponen urutan ya, dimana kita bisa merepresentasikan tegangan atau arus yang tidak seimbang sebagai jumlah dari 3 komponen ya, yang masing-masing dinamakan komponen positif, komponen negatif, dan komponen urutan. Itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.